Halo, selamat datang kembali di Sinetalk. Saya Hamim Arifin. Saya Densa Perdana. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang film yang berjudul Drive My Car. Wow. Dia ini merupakan peraih foreign language ya. Oh benar. Dia ini termasuk film yang durasinya cukup panjang. Dan juga dia dinominasikan di 4 kategori Oscar ya. Luar biasa. Salah satunya tuh Best Picture soalnya. Sama kayak Parasite zaman 2019 kemarin. Dia foreign language, bukan Hollywood, bukan film produksi Hollywood maksudnya. Tapi dikategorikan di Best Picture. Ini mengulang sejarahnya Parasite. Nah, ini setelah nonton memang pertama tadi catatannya adalah durasinya sangat panjang. Panjang banget. 3 jam. 3 jam itu buat orang yang nggak biasa nonton film dengan alur yang sangat lambat itu pasti akan sejak di menit ke mungkin 30 sudah dimatiin filmnya. Kamu pernah nggak nonton film bukan sepanjang ini tapi pacanya pelan banget? Ya apa ya yang Marlina. Oh ya. Terus yang untuk yang ini film foreign language juga kalau nggak keliru dulu ada Melena. Pernah nonton? Oh ya. Yang film dia apa? Monica Bellucci. Monica Bellucci. Ya, yang settingnya di Italia. Gitu. Dan itu juga termasuk lambat. Meskipun di awal memang adegannya yang disampaikan cepat gitu kan, tapi alurnya lambat. Tapi nggak selambat ini, gila ini. Dan saya terkesan dengan saat pertama itu catatannya untuk kredit title tuh baru muncul setelah 40 menit. Film 40 menit. Setelah kita nonton 40 menit dengan selambat itu, terus kredit title muncul. Enggak. Tapi beneran itu 40 menit yang ternyata tidak ada apa-apanya dan kita baru akan memulai film cerita sebenarnya di setelah kredit title itu. Filmnya cerita tentang apa sih ini? Belum ngomong gitu. Jadi ini adalah film yang menceritakan tentang seorang sutradara teater ya, sekaligus aktor dan dia namanya si Kafuku siapa? Yosuke Kafuku. Nah, dia diperankan oleh Hidetoshi Nishijima. Menurut saya karakternya itu bukan sebuah karakter yang luar biasa sebenarnya, cuman bisa menampilkan kontemplasi yang mendalam tentang sisi manusia yang sangat murung gitu. Luar biasa itu. Iya, justru menurutku ini film kontemplasi ya. Iya benar, kontemplasi banget. Jadi kontemplatif banget karena yang disampaikan pesannya sebenarnya juga kaitannya sama kehilangan seseorang gitu kan, yang dicintai, yang kemudian sudah hidup puluhan tahun bersama dia dan mendadak meninggalkannya, istrinya si Oto, namanya Oto siapa? Oto Kafuku. Oto Kafuku ya. Otobus. If I were a rich man. Jadi kalau saya sih pertama yang terkesan tadi pembukaan yang sangat panjang, menceritakan bagaimana istrinya meninggal itu tadi. Terus kita masuk ke setelah kredit title itu baru kita tahu film ini berkaitan dengan perjalanan. Satu yang kan dia diantar terus sama si sopir ini tadi. Bisa dibilang ini juga film road trip ya, karena perjalanan gitu. Yang banyak ditunjukkan kan mobil, jalan raya, kemudian view di dalam mobil gitu. Ya, view di dalam mobil dan sinematografinya bagus. Nah, dari situlah sinematografinya yang luar biasa itu justru ketika dia naik mobil kemudian menampilkan pemandangan kota Hiroshima kan gitu. Ini karena ini pelan, maka sinematografinya juga dibikin cantik, bagus. Oh iya. Dan menggantikan ini alur yang sangat bisa dibilang membosankan gitu kan. Ya. Tapi orang disuguhi dengan pemandangan yang kayak gitu. Dia banyak mengambil one take. Setiap kali ngobrol di satu lokasi itu, terus dia berdialog. Dan itu tidak di-cut, bro. Ya mungkin karena pertama temanya film ini adalah teater ya. Ya. Jadi bisa jadi karena itu juga kemudian yang ditampilkan adalah kemampuan si aktor untuk
menampilkan dialog-dialog yang memang sangat cair dan apa ya sebenarnya teatrikal, lebih ke teatrikal sebenarnya, apa namanya, dialog-dialog yang dibangun antar karakter yang tadi. Ini filmnya itu tentang seorang aktor sekaligus sutradara teater yang kehilangan istrinya. Terus setelah 2 tahun kemudian dia itu dapat pekerjaan untuk memproduksi teater gitu ya di Hiroshima. Di Hiroshima. Sebenarnya bukan, lebih ke itu adalah teater yang dia susun bersama istrinya kan, si penulis. Jadi istrinya si Otto itu adalah penulis naskahnya dan dia adalah yang membawakan atau mewujudkan pertunjukannya sebagai seorang sutradara sekaligus aktornya gitu. Sebenarnya mereka berdua ini sama-sama aktor dan aktris gitu. Ya. Cuman si Otto ini sempat menghentikan karirnya sebagai aktris dan mulai menulis naskah itu karena suatu peristiwa juga. Peristiwanya adalah dia kehilangan anaknya. Itu bukan spoiler ya? Sudah mulai. Oh iya. Nggak mau deh. Jadi Nggak usah, nggak apa-apa. Berhenti di sini. Nggak apa-apa sih, menurutku bukan spoiler. Tapi untuk film yang apa ya, nggak biasa ini, spoiler pun mungkin akan memberikan sedikit dorongan untuk terus melanjutkan. Karena film ini sebenarnya bagus. Harus diakui film ini juga besar karena diadaptasi dari cerpennya si Haruki Murakami. Oh betul. Dia adalah penulis terkenal di Jepang. Novel dan itunya banyak dapat penghargaan juga. Ya, saya suka banget loh sama dialog-dialognya. Iya benar. Menurutku malah sangat apa ya, nyentil istilahnya. Kalau orang biasa mungkin belum pernah mengalami mungkin, tapi kayaknya akan bisa relate gitu sama. Nggak tahu sih kalau sama yang lain. Kalau kamu langsung relate nggak sama dialog-dialognya? Saya relate sama dialognya, tapi kan ada banyak yang bilang kalau kesan yang dimunculkan sama film ini adalah kehilangan, terus penerimaan. Kalau kehilangan saya tidak langsung kerasa gitu vibe-nya. Tapi kalau kesepian iya. Kerasa banget kalau ke saya. Iya. Dia meskipun dia setelah credit title yang panjang itu, setelah 40 menit credit title, habis itu dia menjalani hidupnya. Setelah kehilangan istrinya itu, habis itu dia bertemu dengan banyak orang. Bener, yang baru. Dan justru kesepian itu muncul dan saya merasakan itu gitu. Oke. Jadi seperti lagunya Dewa gitu kan. Enggak ya? Lagunya siapa sih? Apa? Di dalam keramaian saya masih merasa kesepian. Luar biasa. Dalam keramaian aku masih merasa sepi. Saya senang banget sama episode ini Dan. Karena ada kopinya. Kalau kemarin kan enggak ada. Nah, satu lagi yang saya juga terkesan itu adalah bagaimana si sutradara si Hamaguchi ya, bahwa kita itu secara pelan-pelan tapi pasti, kayaknya di banyak review juga ngomongin sama sih, hal yang sama. Jadi karena alurnya yang sangat pelan itu justru membawa kita untuk terus bertanya-tanya, ini sebenarnya kita mau dibawa kemana sih sama film ini gitu kan. Sama si Kafuku ini kita mau dibawa ke apa gitu loh, ke fenomena apa, ke kesadaran apa, itu sampai terus di akhir film gitu kan. Dan kita memang apa yang dijanjikan oleh si Hamaguchi mungkin ya secara tidak langsung gitu, itu sampai di menit-menit tertentu gitu. Salah satunya yang memang pesan-pesan itu berkelindan sama dialog-dialog yang ada di dalam naskah teaternya yang kemudian dia dengarkan di mobil sementara dia menyauti gitu kan. Itu muncul apa namanya kegelisahannya si tokoh Kafuku ini, Yusuka Kafuku ini. Ada yang nggak kamu sukai nggak di film ini? Pertama tadi durasi ya. Untuk menyampaikan pesan yang menurutku agak klise sebenarnya. Dengan durasi yang hampir 3 jam. Apa pesan klisenya? Ini kan cuma untuk membawa orang sadar kalau ternyata bisa jadi kita itu tidak benar-benar mengenal orang yang ada sangat dekat dengan kita karena kita tidak kurang
melakukan semacam introspeksi ke dalam diri. Justru kepada diri ya? Kepada diri. Apa benar kita mengenali orang yang ada di dekat kita, ibu, istri, atau mungkin pacar, gitu kan? Bener tak kita sudah mengenali kan gitu? Itu cuma mempertanyakan itu. Dan akhirnya kesadaran itu muncul misalnya di menit 20 menit terakhir gitu ya. Itu disampaikan sama salah satu tokoh yang memerankan karakter utama di drama yang dibawakan itu kan. Untuk pesan yang menurutku klise, tapi nggak tahu sih buat orang lain. 3 jam itu terlalu lama, panjang ya. Meskipun kita disodori dengan apa sinematografi yang bagus. Tapi ya harusnya bisa dibuat agak lebih cepat dikit gitu. Kalau saya kesel sama salah satu pemainnya. Bukan pemainnya, maksudnya salah satu karakter yang main di situ. Siapa? Ya si Kafuku sendiri. Bukan. Takatsuki. Justru kalau menurutku dialah si pembawa pesan. Saya keselnya tuh setelah tahu rahasia terbesarnya film ini gitu. Setelah tahu premis film ini, setelah dia mengungkapkan pengungkapannya kan ketika di mobil itu kan, ketika malam itu kan, ketika mereka bertiga jalan itu kan. Si Kafuku mengakui sesuatu, mengungkapkan rahasia istrinya. Habis itu Takatsuki namanya. Takatsuki mengungkapkan rahasia juga. Iya. Saya mangkel sama karakter ini. Oh iya, oke. Dari realitas di film ya. Iya. Nggak teli sih. Iya. Bisa jadi gini. Takatsuki ini memang adalah pembawa pesan dari film itu, bahwa tadi yang pesannya adalah kamu mungkin tidak cukup mengenali orang di dekatmu. Salah satunya yang disampaikan di mobil kan itu. Iya. Nah, tapi dia juga salah satu yang bikin cerita ini jadi menarik karena kita sudah sejak awal disuguhi dengan semacam dugaan atau semacam kita diminta untuk kecurigaan bahwa si Takatsuki ini adalah orang yang selama ini berselingkuh dengan si Oto, si istrinya. Di akhir itu juga kita disuguhi ketika dia sudah mulai gabung dengan si grup teaternya Kafuku, sikapnya itu juga menguatkan perannya. Jadi karakter Takatsuki ini sebenarnya justru untuk membawa kita ke switch gitu, bahwa ternyata dia ini justru yang menyadarkan si tokoh utama bahwa kayak gitu. Dan si Takatsuki sendiri sebenarnya bisa jadi bukan salah satu orang yang disebutkan oleh si Kafuku telah berselingkuh dengan si Oto gitu kan. Justru dia yang mengagumi Oto tentang kejujurannya, tentang keinginannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jujur pada apa yang mereka telah perbuat. Salah satunya kan akhirnya dia mengakui bahwa dia yang memang melakukan pemukulan sampai si korbannya meninggal gitu kan. Ada salah satu scene yang saya sangat suka itu waktu mereka di perjalanan di malam, terus mereka berbagi rokok. Enggak berbagi ya. Ya berbagi. Ngasih rokok maksudnya. Iya dikasih. Bukan satu rokok berdua kan? Iya bukan. Habis itu sendiri. Sambil nyetir, sambil itu dibuka cupnya, terus dia tangannya ditunjukin kan? Dua-duanya tangan di situ, terus ngesut dua tangan itu dan di atas mobil gitu. Mobilnya kelihatan bagian cup mobilnya kelihatan. Dua tangan itu mencungul dengan rokok di sini. Keren banget itu. Itu kalau dijadikan header media sosial kita, Twitter atau Facebook itu bagus banget. Selain itu gitu, aku suka yang bagian lorong. Mereka jalan di lorong. Itu menurutku juga agak sangat sinematik. Lorong mana? Kan si Kafuku minta diajak sama si sopirnya itu ke tempat yang dia sukai gitu kan. Akhirnya diajak ke tempat pemrosesan sampah itu. Oh iya. Kemudian dia diajak jalan ke lorong. Di bagian itu kan dia menjelaskan bahwa di lorong ini bermuara atau dimulai dari tempat kalau nggak keliru tempat tragedi Hiroshima sampai menuju ke laut gitu kan. Nah, itu terowongan yang sangat panjang, lorong yang sangat panjang sampai akhirnya menuju ke laut gitu. Itu semacam menguatkan bahwa salah satu pesannya juga ketika kita kehilangan seseorang,
kita harus menjalani itu sampai akhir, sampai habis gitu. Dan spoiler lagi, dan itu yang menjadi pesan utama kan, bahwa ya penerimaan. Iya. Takdir, kamu harus menerima takdir itu, kehilangan, kamu harus terima itu, dan yang harus kamu lakukan setelah ini adalah ya jalani hidup. Iya, iya. Itu disampaikan malah melalui drama ya, iya. oleh si waktu yang di ini kan sebelumnya, waktu si supir siapa namanya, Misaki Watari ngomong kalau menunjukkan kampung halamannya yang tertimbun longsor iya. di atas bukit salju. Iya. Sebelumnya obrolan itu di situ kan, dia ngomong kalau ya jalani hidupmu. Apa yang kamu lakukan setelah ini ya jalani hidup. Mari kita jalani hidup gitu. Ya menurutku pesan-pesan itu kemudian yang ya pesan-pesan utama ya, yang diramu sedemikian rupa oleh tokoh utamanya ya, akhirnya tokoh utamanya si Kafuku dan tokoh pembantu utamanya adalah si Watari, Misaki Watari, yang kemudian berkelindan dalam satu film judulnya Drive My Car. Ya. Drive My Car ini juga menurutku selain kehilangan tadi penerimaan dan lain-lain juga adalah kepercayaan. Oh iya, itu orang baru kan? Iya, dia membiarkan orang baru ada di circle-nya dia gitu, ada di dekatnya dia. Dan tidak hanya itu, mobil yang selama ini dia tahu adalah hanya dia yang tahu cara menyetir mobil itu, karena mobilnya agak rewel, agak tua kan. Yeah. Tapi dia rela dan dia menghilaskan untuk dikendarai oleh si Watari ini. Watari gitu. Ngomong mobil itu sering tampil loh di film itu. Iya mungkin karena Drive My Car. Iya sih kan, Drive. My Car gitu kan. My Car, My Truck beda lagi. Atau My Trip. Nah, car-nya itu kalau kamu tadi kan ngomong Saab, dan aku sempat Saab 900 ya. Aku sempat browsing, ternyata itu buatan Swedia, bukan buatan Jepang. Biasanya kalau film-film yang memang identik dengan negara tertentu atau buatan negara tertentu, mereka akan membanggakan buatan sendiri. Misalnya film-film Perancis biasanya pakai Peugeot gitu kan. Ternyata ini nggak terlalu mewakili negara film ini dibuat gitu kan. Aku nyari kaitannya sama drama yang dibawakan di situ kan punya Anton Chekhov. Anton Chekhov ini salah satu penulis Rusia yang sangat klasik dan sangat legendaris. Saya nggak tahu ini. Jadi dia nyebut dua kalau nggak salah di dramanya, Anton Chekhov sama apa gitu. Ya, yang di Antofannya itu ternyata drama dari Anton Chekhov. Dostoyevsky itu beberapa penulis juga sekarang. Kalau Dostoyevsky kan filosof, tapi itu di dramanya Anton Chekhov. Dia Anton Chekhov ini dia teater juga atau ya, penulis saja? Penulis drama juga. Penulis drama sekaligus penulis. Dia lebih banyak ke cerita pendek sih, cerpen. Cerpennya yang memang banyak diterjemahkan di banyak negara termasuk ke Indonesia, dan itu luar biasa, termasuk cerpen-cerpen yang nuansanya sangat satir gitu, satir dengan kehidupan gitu kan. Makanya aku ternyata nggak menemukan keterkaitan antara mungkin Anton Chekhov dengan si Saab 900 ini. Ternyata nggak ketemu, Swedia, Chekhov Rusia gitu. Atau justru di film ini memang kan drama itu juga diperankan oleh dibawakan dengan cara bahasa yang berbeda. Iya, unik gitu di situ kan, konsep drama yang dibawakan si Kafuku. Awal-awal di durasi itu kan kaget, kok pakai bahasa Indonesia ya? Betul. Aku kaget itu. Kok pakai bahasa Indonesia ya? Tapi walaupun bahasa Indonesianya agak kaku gitu kan ya. Tapi udah ada kesan logatnya Indonesianya sudah kentara gitu. Dan ternyata memang Kafuku ini dikenal dan terkenal di kalangan para aktor, termasuk aktor TV ya, bahwa dia cara untuk mensutradarai unik karena dia mencampur bahasa-bahasa gitu kan. Termasuk bahasa isyarat gitu kan, yang kemudian tampil. Itu yang menurutku nampol banget itu. Enggak, awalnya kan cuman bahasa-bahasa kan, ada yang pakai bahasa Perancis, Indonesia, Taiwan dan lain-lain. Nah ini bahasa isyarat bro. Ini kurang terbuka apa? Iya. Meskipun pada akhirnya kita tahu di tengah-tengah film itu disodorkan fakta bahwa si aktris yang pakai bahasa isyarat itu adalah istri dari salah satu produser teater ini. Pengurus teater ya. Iya. Cuman
aku terkesan sih sama bagian itu yang mungkin jadi pesan tersendiri yang bisa kita apa ya? Ada sisi kejujuran, bukan kejujuran, apa ya? Fairness. Ya. Jadi si produser ini, bagian produser ini memang tidak menyatakan bahwa aktris ini adalah istrinya sejak awal. Jadi ya biarkan dinilai gitu secara fair. Dinilai, iya. Berkompetisi secara fair waktu audisi kan Iya ya. betul. Meski akhirnya dia bongkar. Ya, dibongkar di rumahnya. Iya. Nah, yang saya kurang ngerti atau mungkin saya kurang berkesan dengan adegan paling ending. Oh ya, sama. Tapi akhirnya film yang bagus itu adalah film yang memunculkan banyak interpretasi Oh ya. dari penonton. Dan saya sih fan-fan aja karena saya akhirnya bisa menyelesaikan cerita itu dengan versi saya sendiri. Menurutmu kenapa itu? Pertama, si Batari kan akhirnya naik mobil sendirian, tidak bersama dengan Kafuku. Dan itu aku pertama menduga kok film ini agak memaksakan endingnya ya, karena menunjukkan bahwa di ending itu kita memasuki tahun yang sama dengan tahun kita menonton gitu kan, terjadi pandemi dan lain-lain. Tapi sepanjang film itu kan nggak ada yang pakai masker kan. Nah di akhir itu pakai masker. Aku sampai ngulang sebagian di durasinya untuk cari tahu apakah ada penanda tahun tertentu yang memang ngasih clue bahwa nggak ada ternyata nggak ada. Ya, jadi kayak ini kayak memaksakan, tapi dan aku sih menginterpretasinya bahwa si Kafuku pada saat itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Oh gitu? Ya. Menurutmu? Dan mobil itu kemudian secara tidak langsung maupun langsung diberikan kepada si diwariskan ke dia. Diwariskan kepada Watari Tapi, karena si Kafuku nggak punya siapa-siapa lagi kan. Tapi anjing itu, sorry spoiler. Tapi anjing itu, kan itu anjingnya si produser itu kan, yang istrinya Isyarat. Iya. Anjing itu adalah anjing di rumahnya si produser dan produser teater dan. Nggak tahu sih aku, kalau interpretasiku itu sih. Ya, bisa jadi anjingnya malah dikasihkan gitu, atau justru karena akrab sih emang waktu dia mampir ke rumahnya akrab emang sama si Watari. Kalau secara keseluruhan aku nilai dari 1 sampai 10, film ini 7. Secara umum aku menilainya bahwa film ini alurnya memang lambat, kelemahannya adalah itu. Tapi secara sinematografi dia bagus, akhirnya nutupi. Satu lagi, kenapa aku tidak memberikan angka 8 atau mungkin 9 atau 10, karena film ini pesannya menurutku agak klise. Meskipun dari sisi cara penyutradaraan si Hamaguchi membawa kita sampai ke pesan di akhir itu tadi, menurutku berhasil karena kita terus penasaran kenapa kok ada ini, kenapa peristiwanya seperti ini, kenapa Drive My Car gitu kan. Akhirnya orang selalu gitu, kalau aku gitu di awal nonton itu sudah kenapa Drive My Car gitu, ini tentang teater, tentang gitu kan, ternyata itu. Saya setuju dengan itu. Kita diantarkan sampai ke klimaksnya gitu. Itu dengan menarik, dengan dialog, dengan ledakan-ledakan kecil. Ledakan-ledakan kecil itu momen-momen seperti atau adegan-adegan seperti si Kafuku pulang ke apartemennya, terus dia menemukan Otto lagi melakukan sesuatu. Itu menurutku, kok gini ya gitu. Akhirnya aku mengikuti lagi. Terus habis itu menurutku agak lempeng kan. Ada adegan lagi yang bikin sangat aku excited mengikutinya adalah itu sinematografinya itu yang bagus, yang rokok itu menurutku bagus banget. Kalau bagi sebagian orang mungkin akan susah untuk menerima ya, tapi bagi Kafuku yang mungkin dia sendiri kuncinya sepertinya adalah permakluman bahwa dia tahu Otto itu mengalami sebuah guncangan yang sangat dahsyat ketika anak mereka meninggal. Sepertinya itu jadi, dan dia sendiri merasakan guncangan itu kan. Berarti mereka sama-sama terguncang dan sama-sama memaklumi gitu. Nah, setelah di awal akhir ledakan-ledakan kecil itu, meskipun ada ledakan-ledakan kecil itu tapi lempeng, baru setelah 20 menit terakhir itu saya yakin dengan nilai saya. Udah 9 bro. luar biasa. Ya karena itu bro,
Karena 20 menit terakhir itu, dan itu menurutku klimaks banget itu. Ya, terserah sih. Kalau aku tadi tetap 7. Oke. Cuman apa ya, yang mungkin kita bisa ngomong soal pesan tadi itu mungkin bisa relate di orang-orang yang kita kan sudah mengalami fase di masa pandemi ini ketika varian Delta itu tinggi, kemudian banyak orang yang kehilangan orang terkasih gitu kan. Mungkin dengan nonton film ini ya bisalah menguras air mata dulu gitu kan, untuk kemudian sama seperti Kafuku, pada akhirnya mereka harus merelakan, melepaskan dan mengikhlaskan gitu. Ya. Drive My Car, bagus banget. Drive My Car. Kalau kamu punya pendapat beda tentang film ini, komen di bawah. Kalau kalian punya rekomendasi film, series, atau film pendek untuk dibahas di Cinetalk, komen juga di bawah. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu di Cinetalk selanjutnya.